Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Hadirin ikhwanil muslimin dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Muhammad Abdul Azim, yang insyaallah pada pertemuan kali ini saya ingin mencoba kembali melanjutkan kajian ilmu tajwid yang telah lama saya tinggalkan. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan melanjutkan kajian ilmu tajwid yang alhamdulillah pada video sebelumnya kita sudah bersama-sama membahas hukum nun sukun atau tanwin, dan pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama melanjutkan mengenai hukum mim mati. Ketika kita menemukan huruf mim yang sukun atau huruf mim yang mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukumnya terbagi 3 hukum. Yang pertama ada yang disebut dengan ikhfa syafawi, yang kedua idgham mithlain, dan yang terakhir atau bagian yang ketiga yaitu idhar syafawi. Baik, agar kita fokus bagian yang kedua dan yang ketiga kita lupakan sejenak. Kita fokus pada bagian yang pertama atau hukum yang pertama daripada hukum mim mati, yaitu ikhfa syafawi. Dan seperti biasa, sebelum kita ketahui apa daripada definisi ikhfa syafawi, terlebih dahulu saya ingin jelaskan makna dasar dari kalimat ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar. Jadi ketika kita menemukan kalimat yang termasuk hukum ikhfa syafawi, maka bacaannya harus disamarkan. Dan selanjutnya kalimat syafawi artinya bibir. Kenapa dikatakan bibir? Karena huruf M atau huruf mim adalah makhorijil hurufnya daripada syafaten, daripada bibir dua. Apa yang disebut dengan ikhfa syafawi atau definisi daripada hukum ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi artinya bila terdapat huruf mim mati yang bertemu dengan huruf ba, maka bacaan suara mim matinya atau bacaan suara M-nya harus dibaca dengan samar-samar. Dengan cara bacaan hukum ikhfa syafawi di sini berbeda pendapat. Yang pertama, boleh dengan cara menempelkan bibir atas ke bibir bawah namun dengan tanpa tekanan, atau dengan cara merenggangkan antara bibir atas dan bibir bawah namun tidak terlalu luas atau tidak terlalu terbuka, yang sekira ukuran sehelai kertas saja. Baik, biar kita lebih cepat memahami, langsung saja saya kasih contoh yang mana di dalam surah Al-Alaq ayat ke-14 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Di dalam ayat tersebut terdapat kalimat alam ya'lam. Alam ya'lam bi. Di situ terdapat huruf mim sukun atau mim mati bertemu dengan ba. Maka kalimat tersebut termasuk daripada bagian hukum ikhfa syafawi. Artinya mim di sana harus kita baca dengan samar-samar, dengan cara merapatkan bibir atas ke bibir bawah namun tanpa tekanan. Contoh,
Alam ya'lam bi anna Allah yara. Atau dengan cara direnggangkan namun tidak terlalu lenggang, hanya sekira ukuran sehelai kertas. Contoh, alam ya'lam bi anna Allah yara. Dan perlu diketahui, di dalam hukum ikhfa syafawi, yaitu kita harus tetap menjaga suara gunnah. Artinya di dalam bacaan ikhfa syafawi harus ditahan dengan selama 2 harokat. Contoh, saya ulangi kembali. Alam ya'lam bi an. Jadi di situ ditahan terlebih dahulu selama 2 harokat di dalam suara huruf M-nya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidak boleh membaca seperti ini. Alam ya'lam bi an. Nah, di situ hanya ada ikhfa-nya saja, tapi tidak disertai dengan hukum gunnahnya. Sedangkan di dalam hukum ikhfa syafawi ini tetap harus menjaga suara gunnah. Dan dulu pernah saya sampaikan juga, untuk mengeluarkan suara gunnah itu yaitu dengan cara ditahan selama 2 harokat. Karena dengan penahanan suara selama 2 harokat itu bisa mengeluarkan suara dengung dari ujung hidung. Maka di dalam hukum ikhfa syafawi pun huruf M-nya harus ditahan terlebih dahulu selama 2 harokat. Baik, mari kita ulangi bersama-sama. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Agar gampang untuk mengukur 2 harokatnya, mari kita memakai metode baca ayunan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi yang ada panjang 2 harokat itu cara diayun. Bismillah. Nah, itu berarti panjang 2 harokat. Artinya nanti ketika penahanan ada 1 ayunan, itu berarti sudah terdapat 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Sekali lagi. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Itu termasuk hukum ikhfa syafawi dengan pembacaan yang tepat. Lalu bacaan ikhfa syafawi yang tidak diperbolehkan yaitu cara pembacaannya yang direnggangkan sehingga sangat renggang sekali di antara 2 bibir atas dan bibir bawahnya. Contoh, alam ya'lam bi an. Nah, ketika membaca suara ikhfa syafawi ataupun iklab di dalam hukum nun mati atau tanwin, merenggangkan bibir atas dan bibir bawah terlalu lebar, maka akan keluarlah suara waw. Dengan bacaan seperti itu, maka menurut ahli qira ini bacaan yang tidak diperbolehkan. Baik, sekali lagi saya simpulkan, yang disebut dengan hukum ikhfa syafawi yaitu bila terdapat mim mati bertemu dengan huruf ba, maka suara M-nya di situ harus disamarkan dan disertai dengan hukum gunnah dengan cara membaca huruf M-nya ditahan selama 2 harokat. Dengan cara bacaannya, alam ya'lam bi anna Allah yara. Nah, itu jadi di M-nya ditahan selama 2 harokat dengan tujuan agar mengeluarkan suara gunnah. Baik, ibu bapak, hadirin ikhwanul muslimin dimanapun berada, mungkin penjelasan daripada hukum ikhfa syafawi cukup sampai di situ. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khusus bagi saya pribadi sendiri, umum bagi para ikhwanul muslimin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya mengenai bagian hukum mim mati kita akan bahas di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.